Yuhu guys, masih bersama Tia di sini di Voila Tarot. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga kalian segera diberikan kesembuhan, dapat segera sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa harus tetap disiplin, jaga protokol kesehatan 5M. Oke, hari ini Tia mau pick a card reading. Temanya itu apakah dia itu nuannya kamu. Jadi atau mungkin kalian kalau punya ide tema yang lain yang ingin Tia bacain tebarannya, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, ini ada 3 pile. Pile 1, pile 2, pile 3. Pile 1 ada Pinkie Pie, pile 2 ada Applejack, dan pile 3-nya ada Rainbow Dash. Oke, kalian silahkan pilih pilenya. Gunakan intuisi kamu. Pejamkan mata, tarik nafas dalam, buka mata dan pilih mana pile yang klik di kamu. Dan kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause juga videonya. Oh iya, karena ini general reading, fun reading, jadi energinya bisa resonate dan bisa enggak ya. Dan bisa terbagi-bagi dan juga bisa terbolak-balik. Jadi Tia harap apapun hasil dari readingan ini, semoga kalian semua bisa menelaahnya dengan bijak dan mengambil apa yang bermanfaat saja buat kalian. Itu harapan Tia. Oke, silahkan kalian pilih filenya dan semoga bermanfaat buat kalian. Yuhu, file 1 yang pada pilih file 1 Pinkie Pie yang selalu ceria. Ada Pinkie Pie. Kartunya apa aja di file 1? The Sun, The Devil, Two of Swords, Queen of Wands, Five of Cups, High Priestess. Kipahnya digeser dulu. Yang terakhir ada The Emperor. Oke, temanya apakah dia nuannya kamu untuk yang milih file 1. Kartu Sun. Kartu Sun itu biasanya dia itu connect sama personal development, jadi self growth. Jadi ini dari Arcana Mayor. Jadi kemungkinan untuk apakah hubungan komitmen di antara kalian itu apakah mungkin ataupun tidak, jawabannya bisa mungkin gitu loh, bisa mungkin karena ini membicarakan tentang periode jatuh cinta gitu loh, periode cinta, antusiasme kalian berdua, jadi antusiasme satu sama lain gitu, dan kegembiraan dalam hidup kalian, dalam hubungan kalian, dalam keseharian kalian. Dan jika ada yang mungkin sudah berkomitmen, mungkin ini indikasi untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Atau bisa jadi untuk yang sudah berkomitmen itu menghidupkan kembali gairah dalam suatu hubungan. Jadi
apa ya, mungkin karena berjalannya komitmen yang sudah agak lama, jadi apa ya, kurang on fire lagi, mungkin seperti itu. Jadi ini saatnya untuk merevitalisasi kembali hubungan kalian gitu. Jadi sehingga nanti diharapkan bahwa chemistry antara kamu dan pasangan itu akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan apa ya, ya mungkin kalau yang mungkin masih pacaran mungkin akan apa ya, menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Dan untuk kalian yang single, mungkin kalau sudah ada pandangan seseorang, apakah kemungkinan dia itu nuannya gue ya gitu kan ya, bisa jadi karena kemungkinan kamu bisa menarik seseorang yang luar biasa dalam hidup kamu jika kamu lebih apa, bisa lebih berdamai dengan diri kamu dan sekitar kamu, fokus dalam perbaikan diri. Jadi apa, kalau di LOA itu suka menarik suka, benci menarik benci. Jadi ketika kamu kamu pede, kamu ceria, kamu nyaman dengan diri kamu bisa menarik seseorang yang luar biasa seperti apa yang kamu inginkan. Jadi untuk PS1, apakah dia itu the one-nya kalian? Bisa iya gitu loh, bisa mungkin, karena ini adalah apa ya, periode perjalanan cinta kalian gitu, periode kegembiraan dalam hidup kalian gitu loh. Dan yang sudah berkomitmen mungkin akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau ditanya apakah kamu benar-benar bahagia dengan dia, dengan jalinan hubungan kalian ini gitu, karena cinta itu kadang membuat seseorang tidak bisa untuk berpikir secara jernih, dan kadang-kadang seseorang itu tidak bisa menggunakan logikanya dengan baik karena tertutup oleh perasaan cinta yang amat sangat dalam. Jadi yang ditanyakan di sini tuh adalah apakah hubungan kamu dan pasangan itu cukup sehat ataukah mengarah ke hubungan yang toksik gitu loh. Karena ada kartu The Devil di sini. Jadi bisa jadi kamu ataupun pasangan itu salah satu pihak dari kalian itu menjadi lebih dominan dan mempermainkan perasaan pasangan gitu. Karena si pasangan yang satunya dominan, yang satunya enggak gitu. Dan yang enggak ini atau mungkin bisa jadi kamu atau dia ini menjadi sangat tergantung secara mental dan spiritual gitu. Dan kamu bisa merasa utuh jika kalian bersama gitu. Dan ini jadi akan lebih memudahkan kamu untuk dipermainkan perasaannya oleh dia gitu loh, karena kamu sangat tergantung sama dia gitu. Dan kamu merasa rentan, merasa rapuh, merasa seakan nggak ada gairah buat hidup, seakan-akan apa ya, seakan-akan dibilang agak dramatisir, seakan-akan mati gitu kalau nggak tanpa pasang, kalau nggak sama pasangan kamu gitu. Jadi akibatnya kamu tuh jadi begitu terobsesi dengan pasangan kamu, dan sementara di satu pihak yang dominan itu tadi itu lebih sok berkuasa, merasa dibutuhkan dan harus diikuti segala apa maunya dia gitu. Dan kalau hubungan macam ini dibiarin, itu nantinya tuh akan berkembang jadi hubungan yang toksik gitu, hubungan yang bisa saling menyakiti dan mungkin saling memberatkan gitu. Jadi ada baiknya kamu mencoba untuk apa ya, belajar untuk menanyakan pada diri kamu sendiri
apakah hubungan seperti ini membuat kamu lebih baik, ataukah hubungan seperti ini membuat kamu bahagia gitu. Karena jika kamu berada terus dalam hubungan yang seperti ini, itu akan menjadi sulit, karena akan berkembang menjadi hubungan yang saling menyakiti satu sama lain, dalam hal yang satu merasa sok berkuasa, sok merasa seenaknya, yang satu merasa harus nurut, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, apa keinginan dia. Dan kamu harus bagaimana gitu, kamu harus bagaimana nih dengan hubungan ini. Kamu merasa saat ini karena mungkin hubungan yang kamu jalin itu agak sedikit merasa tidak seimbang gitu. Jadi kamu mungkin sekarang ini merasa sedikit emosi yang tertahan, mungkin kamu merasa ragu, merasa bingung, merasa buta, merasa menghindar dari kebenaran dalam suatu hubungan mungkin. Dan ini kartu Two of Swords ini adalah kartu pilihan, karena dari numerologi itu 2 itu adalah dualitas, jadi pilihan gitu. Jadi seperti apa yang diindikasikan sama kartu The Devil itu tadi, bahwa bagaimanakah hubungan kamu dan dia, apakah hubungan kalian itu cukup sehat ataukah seperti apa gitu. Kalau kamu tanya apakah dia the one, iya, kemungkinan iya, karena kartu-kartu tongkat itu indikasinya adalah jawaban iya. Dan kamu merasa kamu bersemangat dalam hubungan ini gitu loh. Dan memang kamu tuh punya modal untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu gitu loh. Dan mungkin kamu merasa bahwa memang dia itu seperti apa yang kamu inginkan, karena mungkin dia amat sangat mandiri, mungkin dia cerdas, dia berani, dan dia pede gitu. Dan cuma ada sifat-sifat dia yang amat keras dan amat keras kepala dan angkuh gitu loh. Alangkah baiknya jika dia untuk lebih lembut pada pasangan gitu ya, walaupun memang bisa jadi kamu ataupun dia itu sama-sama sama-sama jatuh cinta yang menggebu gitu loh, dan mencoba untuk saling berkomunikasi dengan dalam dan benar-benar nunjukin minat sama apa yang mereka omongin ke kamu, maksudnya pasangan omongin ke kamu gitu loh. Dan ketika kamu bisa untuk mengikuti itu, ini akan memperkuat hubungan ikatan kalian gitu, dan akan ngebantu untuk kamu merasa lebih nyaman dan melakukan banyak hal yang menyenangkan bareng-bareng gitu. Mungkin di sini kamu ada rasa malu, ada rasa canggung untuk lebih terbuka menyampaikan tentang perasaan kamu atau apa yang kamu rasa ke pasangan. Mungkin kamu adalah wanita yang feminim gitu, yang dominan dan berusaha kuat untuk semuanya, tapi nggak bisa jujur sama diri kamu sendiri. Kamu tuh pingin agar semuanya itu jadi baik, semuanya jadi bagus, berjalan dengan baik, tapi kamu sendiri jauh dari menjadi diri kamu sendiri gitu. Karena kamu seringkali itu nutupin sesuatu agar semuanya itu seperti baik-baik saja gitu loh. Jadi kamu lebih untuk menutupi sesuatu agar semuanya berjalan dengan baik gitu. Jadi alangkah baiknya bahwa sekarang ini kamu harus belajar untuk lebih
terbuka pada diri kamu, lebih jujur pada diri kamu, apa yang kamu rasa dan apa yang kamu ingin dan apa yang tidak kamu ingin. Ini mungkin ada juga pengaruh dari seseorang gitu ya. Mungkin bisa jadi orang tua, mungkin sosok ayah, mungkin sosok seorang laki-laki yang dewasa, yang lebih tua gitu, lebih berumur di dalam hubungan kalian. Dan mungkin juga sosok ini mungkin bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan kalian. Mungkin salah satu dari kalian itu bisa kamu ataupun pasangan itu orang yang terlalu dominan, suka mengontrol dan suka mengatur, dan memiliki sifat yang kaku dan keras kepala. Dan jika kamu bukan tipe orang yang suka diatur dan penurut, itu nanti dalam berjalannya waktu, dalam satu titik itu kamu akan berbalik memberontak gitu, dan hubungan kalian itu akan menjadi sangat nggak nyaman gitu loh. Jadi yang bisa Tia tarik kesimpulan bahwa walaupun kalian dalam kondisi cinta yang menggebu, yang antusias, namun harus dilihat bagaimanakah hubungan kalian. Maksudnya apakah kalian menjalani hubungan yang sehat ataukah menjalani hubungan yang toksik gitu. Dan walaupun kamu merasa buta, merasa bingung, terus pingin keluar tapi pingin lari tapi nggak bisa, itu banyak hal yang hadir di pikiran kamu harus tetap tenang. Kamu cobalah untuk ngedengerin suara hati kamu, cobalah untuk lebih jujur pada diri kamu tentang apa yang kamu rasa dan apa yang kamu inginkan. Ya memang akan ada pilihan yang dibuat dan itu menimbulkan keraguan dalam diri kamu, iya. Namun walaupun itu keputusan yang sulit, namun tetap harus dibuat kan gitu loh. Jadi cobalah untuk berkomunikasi sama pasangan kamu itu lebih dalam dengan cara yang tenang, cara yang santai, dan pada saat waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang yang agak sensitif, sehingga nantinya apa yang kamu sampaikan itu bisa nyampe ke dia gitu loh. Dan renungkanlah kembali segala kemungkinan baik dan buruknya dari keputusan yang akan kamu ambil. Sekian untuk file 1 dan semoga bermanfaat. Yuhu, file 2 ada Applejack. Ada kartu apa aja di file 2? Ada Two of Wands, Four of Wands, the Strength, Three of Cups, Seven of Swords, the Sun, dan terakhir the Empress. Untuk file 2, apakah kemungkinan komitmen itu terjadi? Ya, kemungkinan komitmen itu ada gitu loh. Karena kartu tongkat itu indikasinya itu iya gitu. Tapi karena ini adalah kartu 2, dalam numerologi 2 itu adalah peluang, opsi, pilihan gitu. Jadi ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu. Jadi pertimbangkan semua opsi yang ada, yang mungkin ngikutin semua pilihan yang paling mudah kamu percaya oleh intuisi kamu gitu loh. Jadi mungkin kamu menjalin hubungan jarak jauh mungkin gitu loh. Kamu memang ingin membawa hubungan ini menuju ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Dan ini saatnya untuk kamu lebih mendekatkan diri pada pasangan, lebih dekat pada keluarga dan teman-teman, kan kamu lebih
berbagi berbagi kebahagiaan di situ. Dan apa ya, 4 tongkat itu indikasi hubungan yang sehat dan bahagia gitu loh. Jadi kamu saling support satu sama lain, kamu saling percaya, saling pengertian. Dan mungkin karena ini adalah kartu lebih ke keluarga, jadi hubungan kamu pun disupport juga oleh keluarga dan teman-teman juga gitu. Dan yang harus kamu lakukan itu kamu jangan mudah untuk berputus asa, alias kamu tuh harus gigih gitu. Dan kamu harus belajar untuk sabar yang nggak berbatas, karena selama kamu bisa sabar, kamu bisa ngelatih sabar, kamu bakalan bisa ngelewatin segala sesuatunya gitu loh. Karena biasanya orang-orang sabar itu orang yang tenang, orang yang bisa berpikir jernih, bisa berpikir panjang gitu loh. Jadi ketika kamu bisa melatih kesabaran kamu bisa melewati semua kondisi apapun gitu, untuk dapetin apa yang kamu inginkan. Dan jangan pernah menaklukkan seseorang atau ingin seseorang itu nurut sama kamu itu dengan kekuatan fisik gitu, tapi taruhlah dengan cinta dan perhatian yang pasti bakal bisa buat ngeluluhinnya gitu loh. Jadi nggak perlu jadi orang yang posesif banget gitu, nggak usah takut kehilangan dengan ngasih dia tali untuk nyincang dia gitu, atau rantai buat ngiket dia gitu loh. Percaya aja kalau memang cinta kamu itu memang untuk dia gitu, dia nggak bakalan lari kok, dia tuh bakal ada di dekat kamu karena dia ngerasa nyaman sama kamu. Jadi dan kalaupun ini untuk yang menikah, mungkin ada indikasi bahwa sedang ada konflik dalam rumah tangga yang kalian jalani gitu. Mungkin dipicu oleh tingginya ego masing-masing. Karena apa? Karena ego masing-masing ini yang ingin menguasai semuanya gitu. Salah satu merasa paling benar dan paling berkuasa gitu loh. Dan semua anggota keluarga harus mengikuti apa yang kamu katakan, apa mau kamu, kata-kata kamu, dan itu ngebuat suasananya jadi nggak nyaman di dalam rumah. Dan jadi tolong untuk kendalikan power kamu, berikan lebih banyak cinta dan perhatian pada keluarga, dan belajar untuk lebih mendengarkan lagi. Karena nantinya ketika kamu sudah mampu untuk belajar untuk mendengarkan mereka, itu nantinya akan berbalik, justru mereka yang akan ngehargain dan ngikutin kemauan kamu. Jadi harus banyak-banyak berlatih bersabar. Dan apakah dia luannya kamu gitu? Dan kemungkinan iya, karena kartu tongkat dan cup itu biasanya indikasinya iya. Walaupun sebenarnya kartu 3 itu numerologinya itu adalah hubungan alternatif ya. Jadi mungkin bisa jadi hubungan kalian ini akan naik ke level yang lebih tinggi, karena 3 cup itu identik dengan perayaan. Jadi saat yang indah itu akan datang gitu loh, dan alasannya itu ada di depan mata kamu gitu. Alasan itu ada di depan, mungkin karena kamu sedang menjalin suatu hubungan dan ingin hubungan itu naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan disupport juga oleh keluarga, oleh teman-teman dekat, dan kalian saling ngedukung satu sama lain dan mau belajar untuk lebih bersabar. Nah, ini bisa jadi bahwa ini indikasi untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, bisa jadi ini indikasinya untuk mungkin tunangan gitu loh, ataupun pernikahan gitu. Ini bisa jadi ada juga yang mengindikasikan bahwa mungkin sudah menikah itu sedang menanti buah hati begitu. Yang pasti kamu ini sangat semangat, sangat antusias banget gitu loh. Dan di satu sisi bahwa memang
akan ada, memang godaan itu ada di mana-mana. Dan jika ada hubungan alternatif gitu loh, carilah hubungan yang baik gitu loh. Jangan pernah mencari alternatif yang ngerugiin kamu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangin gitu loh. Dan juga jauhilah hubungan alternatif yang ngenyakitin orang-orang yang kamu sayang gitu, karena hubungan yang seperti itu pun cuma sesaat ya, jadi lewat aja gitu, ngebunya tuh juga cuma sesaat aja, dan habis itu juga hilang juga gitu loh. Dan ya mungkin kamu sedang ada yang sudah menikah ini mungkin sedang menantikan apa, buah hati, mungkin seperti itu. Ini kamu apa, menggebu-gebu gitu loh, kamu bersemangat, kamu antusias gitu loh. Dan juga sekarang ini adalah jangan terlalu dibutakan oleh apapun yang kamu hadapin sekarang gitu loh. Jadi kamu lebih baik kamu bisa untuk lebih legowo, lebih bisa melihat dengan baik dan benar gitu loh, bahwa apapun masalah yang ada itu tidak akan terbawa ke depannya gitu loh. Jadi kamu harus konsekuen di situ, kamu harus bisa komit bahwa masa gimana gitu sekarang. Jadi karena mungkin sekarang ini kamu sangat cinta nih sama pasangan kamu ya, kamu sangat cinta sama pasangan kamu, dan kamu terkadang nggak terkadang sih, tapi kamu lebih ke dibutakan oleh kebenaran tentang hubungan kamu sama dia gitu. Dan ada indikasi untuk ngabein semua kekurangan pasangan kamu, karena kamu sekarang sedang merasa cinta gitu, dimabuk cinta. Jadi kamu ngabein semua kekurangan pasangan kamu, dan kamu nggak mempermasalahin itu gitu loh untuk saat ini. Tapi bisa jadi gitu, bisa jadi semuanya itu akan berubah di masa depan gitu loh. Jadi bisa jadi kamu mulai terganggu sama kekurangannya dia, yang tadinya di awal-awal itu kamu maklumin semuanya gitu loh. Jadi mungkin kamu pernah melakukan, ataupun bisa jadi pasangan kamu pernah melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Jadi saat ini itu kamu ataupun pasangan kamu tuh harus belajar untuk berani move on ya dari apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu loh. Jadi adalah mungkin kamu nggak bisa ngelakuin dulu sesuatu itu dulu gitu loh, tapi bisa jadi sekarang ini kamu sudah bisa dan lebih baik ke depannya gitu, bisa jadi seperti itu. Dan ada juga yang mungkin dulu kamu nggak bisa ngelakuin hal itu, dan belum pasti juga sekarang ini kamu bisa gitu loh, bisa jadi gitu loh. Jadi lebih baik kamu itu untuk jujur sama diri kamu maupun sama pasangan kamu, jujur terbuka tentang apa-apa yang kamu inginkan, apa-apa yang kamu rasakan, dan tentunya dengan komunikasi dan cara penyampaian yang baik, yang jelas, nggak berbelit-belit dan santai. Karena apa ya, orang santai itu akan tenang gitu loh. Jadi dan pada tahap tertentu itu terkadang nggak perlu untuk ngerasa kamu tuh merasa kuat gitu dan ngerasa hebat sendiri, tapi terkadang itu kamu boleh kok kamu tuh jadi sedikit rapuh di hadapan orang lain pada tahap tertentu gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan takut untuk merasa rapuh, merasa rentan di hadapan orang lain gitu. Jadilah diri kamu sendiri, dan justru ketika kamu mampu untuk menjadi diri kamu sendiri, dan kamu mengekspresikan apa yang kamu rasa, kerentanan kamu, menampilkan sisi rapuh kamu tuh justru
ngebangun kepercayaan di dalam itu gitu loh. Dan ketika kamu bisa mengeluarkan itu, kamu mulai mempercayai dia, dan dia juga merasa bahwa dia sudah diberikan kepercayaan sama kamu. Jadi dan hubungan kalian pun akan menjadi lebih kuat gitu, membuat kamu lebih semangat, membuat kamu lebih ceria. Dan the sun itu menghangatkan gitu loh, jadi membuat kamu lebih bergairah gitu loh. Tapi tetap harus jujur pada diri sendiri. Jadi kamu harus lebih mau terbuka, belajar untuk terbuka, belajar untuk jujur pada diri kamu sendiri tentang apa-apa yang kamu rasakan, tentang apa-apa yang kamu pikirkan gitu loh, dengan cara yang tepat, dengan komunikasi yang baik gitu. Tetap jagalah jarak agar tetap hangat gitu dalam hubungan. Jadi kalau terlalu jauh itu dingin gitu kan, kalau jauh dari matahari, nggak ada matahari gitu kan dingin gitu ya. Jadi kalau hubungan itu terlalu jauh itu juga dingin, dan ketika hubungan itu terlalu dekat sekali itu akan terbakar gitu. Jadi tetaplah jaga jarak yang tepat gitu loh. Jagalah hubungan itu agar tetap hangat gitu loh. Dan kamu harus berani jujur, karena seringkali itu kejujuran itu nggak terucap. Jadi harus banyak belajar, harus banyak belajar untuk menyampaikan apa yang kamu rasa gitu loh. Menyampaikan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, itu kamu harus belajar terus di situ. Apakah pengaruhnya dalam hubungan ini gitu, dan seberapa besarkah cintamu sama diri kamu gitu. Karena seberapa besar cinta kamu sama diri kamu, ini akan ngasih tahu banyak hal dan ini mempengaruhi semua pasangan hidup kamu gitu loh. Tapi cinta pada diri sendiri ini masih dalam taraf-taraf wajar ya, bukan pada level yang narsis ya, tapi lebih ke level-level yang wajar ya. Lebih ke menghargai diri gitu, menghargai diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Karena mencintai diri kita sendiri itu penting gitu dalam ngebangun hubungan bersama dengan orang lain gitu loh. Karena ini yang nantinya akan netepin standar gitu, standar perlakuan buruk dan kurangnya dari rasa hormat seseorang gitu loh. Hal itu juga yang ngebuat kita tuh nantinya nggak terjerumus ke hubungan disfungsional gitu loh, karena kita bisa ngelakuin hal yang lebih baik dan mendapatkan yang lebih baik lagi gitu loh. Karena kan ada ya yang kayak yang mencari cinta kesana kesini gitu, dan membutuhkan seseorang untuk membuat dia merasa lebih baik gitu loh, ngebuat dia untuk meningkatkan standar diri dia gitu kan. Ada yang seperti itu juga. Jadi ketika kamu sudah memiliki standar dalam hidup kamu, ketika kamu sudah memiliki rasa cinta dalam hidup kamu tidak membutuhkan hal-hal yang lain dalam hal itu untuk menaikkan standar diri kamu gitu loh, karena kamu sudah menetapkan itu gitu loh. Jadi jadilah diri sendiri gitu loh, jadilah diri kamu sendiri gitu loh. Dan kalau kamu bisa saling menyayangi, saling menerima satu sama lain, kalian bisa saling memperhatikan, sama-sama bisa saling dimanja, itu akan membawa hubungan ini menjadi lebih baik gitu loh. Tapi kalau tidak mampu, maksudnya kamu dan pasangan nggak bisa ngerawat hubungan ini, ya ada satu sisi emosional yang tinggi di sini gitu loh. Jadi bisa tarik kesimpulan di sini bahwa kumpulkan semua opsi yang ada untuk merencanakan langkah awal yang tepat gitu. Dan kemungkinan juga sedang merencanakan sesuatu
sehingga kamu membutuhkan waktu untuk lebih tenang untuk membawa hubungan kalian ini ke level yang lebih tinggi lagi. Dan kemungkinan bahwa hubungan kalian ini akan mendapat banyak dukungan dari orang-orang di sekeliling kalian yang mencintai kalian, keluarga, teman dekat, sahabat, dan kalian akan mendapat banyak cinta di situ. Kamu harus lebih jujur sama diri kamu sendiri dan jujur pada pasangan, lebih terbuka dengan apa yang kamu inginkan, dan kamu harus belajar untuk bisa berkomunikasi baik dengan pasangan, bisa menyampaikan dengan baik dan jelas. Kamu harus bangun hubungan kepercayaan di dalam hubungan kalian di situ, dan jagalah jarak yang baik gitu loh. Jagalah jarak yang baik dan jagalah kehangatan dalam hubungan kalian, jagalah komunikasi yang baik dalam hubungan kalian, dan tetap jujur pada diri kamu sendiri atas apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan. Dan kamu harus belajar untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan dan belajar untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan, karena kadang kejujuran itu nggak terucapkan gitu loh. Jadi kamu harus banyak belajar untuk bertanya, banyak belajar untuk menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Jadi, dan cintailah diri kamu sendiri gitu loh. Jadi ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, menerima semua kekurangan kamu, menerima semua negatif kamu bisa merasa lebih pede, lebih nyaman dengan diri kamu, dan kamu bisa menghargai diri kamu gitu loh. Dan ketika kamu mampu menghargai diri kamu, orang lain pun akan lebih menghargai diri kamu karena kamu memiliki standar di situ gitu loh. Jadi sama-sama merawat hubungan ini dengan baik, sama-sama saling menyayangi, saling menerima, di mana satu sama lain bisa sama-sama memperhatikan, maka hubungan ini akan berjalan dengan baik gitu loh. Tapi kalau nggak mampu untuk merawat hubungan ini, kalian akan ada sisi emosional yang tinggi gitu loh di sini gitu loh. Jadi mungkin kekecewaan dan mungkin rasa marah di situ ya gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk yang menikah mungkin ada indikasi untuk kehamilan ataupun untuk baby, mungkin ada indikasi mungkin ke situ gitu. Karena ini 3 Empress itu biasanya berhubungan di situ. Jadi ini untuk file 2, semoga bermanfaat. Yuhu, file 3 yang milih Rainbow Dash. Ada apa aja kartunya di file 3? Ada Ten of Swords, ada Five of Crystal, ada the Moon, lalu ada the Page of Acorn, Ten of Crystal, Ace of Feathers, dan terakhir Page of Crystal. Kalau kartu-kartu di tarot yang lain itu biasanya pakai Cup, Sword, Wands, sama Pentacles. Kalau di kartu Spirit Song ini dia makainya elemen gitu. Jadi Ten of Swords ini elemennya air, jadi dia sama dengan Ten of Cup gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah mungkin berkomitmen dengan dia gitu, ini jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Tapi kemungkinan untuk saat ini itu agak banyakan yang enggaknya, karena biasanya untuk elemen air itu dia itu jawabannya enggak gitu, kebanyakan untuk enggak gitu. Biasanya untuk elemen air sama elemen tanah itu untuk jawaban yang enggak gitu.
Tapi kita lihat ceritanya nanti, oke? Terus gimana sih sebenarnya nantinya hubungan kalian, apakah kamu akan bahagia dengan dia ataukah tidak gitu. Dan sebenarnya kamu merasa khawatir dengan apa yang terjadi gitu loh, apa yang kamu jalani gitu loh, hubungan kalian. Karena kamu punya pendapat sendiri, punya pemikiran sendiri tentang hubungan kalian, dan terkadang itu kamu tuh kadang suka nyimpen rasa, bukan dendam sih, jadi kayak karena jengkel yang sudah numpuk gitu ya. Ya mungkin bisa ya agak dendam sedikit gitu, dan kadang kamu juga memperhitungkan semua kekurangan dan kesalahan dari pasangan gitu. Dan kemungkinan juga salah satu pihak dari kalian itu belum siap untuk mengambil langkah lebih lanjut lagi gitu loh. Dan kadang yang satu pihak ingin hubungan ini akan dibawa kemana, tapi sebenarnya yang satu pihak belum siap untuk itu gitu. Dan ini kadang-kadang yang nimbulin kamu frustasi sendiri gitu loh, dan menjadikan hubungan kalian itu jadi sedikit berubah gitu loh. Jadi nggak seperti yang sebelumnya, sebelum ada niat itu untuk timbul gitu loh. Jadi kalian ini harus menelaah inti masalahnya itu sebenarnya apa sih, inti masalahnya tuh sebenarnya ada di mana gitu loh. Jadi ini kan masalahnya bukan karena tidak adanya cinta atau kadar cintanya yang berkurang, tapi ini hanya mungkin karena kamu itu enggak percaya sama perasaan kamu sendiri, sama emosi kamu sendiri gitu loh. Jadi perbaiki dulu apa yang kurang pas di dalam hubungan kalian sebelum ada keinginan untuk ke level yang lebih lanjut lagi. Jadi perbaiki dulu apa yang kurang pas di dalam hubungan kalian. Kartu The Moon tentang imagination dan perception. Jadi The Moon itu mewakili intuisi kamu, mewakili imajinasi kamu, mewakili persepsi kamu. Kamu bisa ya mengendalikan prasangka burukmu pada pasangan. Kamu bisa, seharusnya kamu bisa mengendalikan prasangka burukmu pada pasangan. Mungkin kamu mendengar isu-isu yang tidak baik atau hal-hal negatif yang belum tentu benar tentang pasangan kamu, sebaiknya kamu tuh bisa klarifikasi langsung sama pasangan kamu gitu loh. Dan kalian tuh harus bisa punya sikap yang objektif dan terbuka lah, yang objektif, terbuka. Karena kalau kecemburuan yang sangat membabi buta itu tuh malah justru akan menghancurkan hubungan kalian gitu. Jangan menciptakan persepsi di dalam pikiran kamu yang mungkin itu enggak benar gitu. Dan jangan berasumsi dan menduga-duga atau menuduh sebelum kamu tuh tahu kebenarannya itu seperti apa gitu. Dan jangan juga terburu-buru untuk memulai suatu hubungan, dan jangan juga terburu-buru untuk mengakhiri suatu hubungan. Jadi kamu harus tenang, harus lebih banyak untuk berpikir bagaimana sebaiknya dan bagaimana kedepannya. Dan jangan takut untuk bertanya kepada pasangan tentang sesuatu hal yang memang mengganjal di dalam hati sama pikiran kamu. Dan apakah dia akan jadi the one gitu. Dan pack of acorns, jadi antusias, discovery. Jadi ya kemungkinan dia bisa jadi the one gitu kan, kemungkinan. Walaupun pada awalnya itu
kalian itu mungkin atau mungkin salah satu dari kalian itu nggak saling suka gitu loh. Bisa jadi mungkin cuma ya sekedar kenal, sekedar kagum, sekedar naksir ya, baru seperti itu. Tapi kalau nggak ketemu kok rasanya kok kangen, rasanya kok pengen ngobrol, rasanya kok sama dia tuh nyaman. Nah, masih dalam taraf itu. Dan kamu tuh kalau ketemu sama dia dan sebaliknya dia kalau ketemu sama kamu tuh, kalian tuh bisa sama-sama antusias gitu loh, jadi sama-sama bersemangat gitu loh. Dan kalian tuh selalu ingin nemuin sesuatu yang baru tuh sama-sama gitu loh. Jadi kalian tuh penuh petualangan. Jadi penuh ide, penuh semangat gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu sama dia tuh sangat antusias. Tapi di sini kamu harus ingat bahwa harus juga bisa ngejaga atas ke nggak sabarannya dia gitu loh. Jadi terkadang dia tuh jadi orang yang tidak sabar gitu. Dan juga kamu jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang hal itu tuh belum jelas adanya, karena nanti akan jadi beban di kamu sendiri gitu. Dan apa yang harus dilakukan gitu, dan menurut kamu dan pasangan kamu, keluarga itu memang yang paling utama. Dan kamu dan dia tuh harus ngejalin hubungan, keakraban, kedekatan, juga keharmonisan dengan keluargamu ataupun dengan keluarga pasangan kamu, sehingga kamu akan mendapatkan support di situ. Dan karena ini kalau aligator itu kan dia tuh sebelum bergerak itu kan dia sudah pasti, dia tuh memiliki perencanaan yang matang ya. Dia punya metode yang cermat ya, kayak untuk mengintai mangsa, ataupun untuk nanti gue di sana nih mau nyaplok itu gitu, atau gue di sebelah sini nih gak harus pelan dulu atau bagaimana. Nah ini jadi dia pun sedang mempersiapkan untuk masa depannya sama kamu gitu loh. Dan dia pun harus mencocokkan bahwa aku sudah oke sama dia, dan aku mau serius sama dia gitu loh, karena dia sudah merasa cocok dan kalian juga sudah merasa nyaman. Namun jangan terlalu kamu ataupun pasangan kamu itu posesif gitu loh, karena ini nanti akan ngebuat dia itu jadi berpikir ulang di situ. Apa sih yang mempengaruhi hubungan kalian nantinya itu? Jujur pada diri kamu sendiri. Kalau kamu suka ya bilang suka gitu ya. Ya kalau kamu nggak terlalu suka, dia bisa untuk berkata dengan kata-kata yang baik. Karena kalau kamu nahan semua itu, nahan dari segala yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, itu akan jadi sugesti dan malah akan ngebuat kamu itu stres sendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang ngeganggu pikiran kamu, perasaan kamu tentang dia ataupun tentang hubungan kalian, sebaiknya kamu tuh jujur untuk utarain ke dia gitu loh. Karena ngehindarin masalah atau nggak ngakuin kalau di dalam hubungan kalian itu ada masalah, itu justru lama-lama itu bakal hancurin hubungan kalian gitu loh. Kalau ketika kamu sudah jujur, ya kamu juga harus siap kalau dia atau pasangan kamu itu nggak terlalu suka dengan kejujuran kamu itu gitu loh. Sebaliknya juga, kalau kamu nemuin fakta kenyataan yang terungkapkan tentang dia gitu atau pasangan kamu pun juga harus siap di situ gitu. Kalian bisa kok sama-sama berusaha nyelesain masalah, memperbaiki hubungan kalian, jauhkan sikap dominan dan egois. Karena jika salah satu dari kalian itu memaksakan pendapat dan menginginkan pihak lain untuk selalu menyetujui pendapat atau keputusan kamu gitu, ya hal itu bisa buat salah satu pihak yang tadi yang diharuskan untuk menyetujui itu ya bisa jadi cukup stres gitu loh.
kalau kamu punya ganjelan tentang dia atau hubungan kamu, coba untuk kamu berani ngungkapin pikiran kamu, perasaan kamu tuh dengan jelas dan nggak muter-muter gitu loh. Jadi apa yang kamu sampaikan ke dia, apa yang kamu ingin sampaikan ke dia tuh nyampe ke dia gitu loh, dengan jelas, nggak dengan yang alasan dan muter yang ngebuat dia itu bingung gitu loh. Dan di sini ada Fox, Page of Crystal. Jadi Fox itu dia tuh ahli gitu loh, ahli dalam memecahkan masalah. Dia tuh orang yang fokus ya, dia selalu berada di tepi hutan gitu ya, dan dia itu kayak memandu gitu ya. Jadi ini bisa jadi panduan untuk kamu gitu loh. Jadi kamu itu bisa menyelesaikan dan menangani semua masalah yang ada gitu loh, baik masalah sehari-hari ataupun masalah yang ringan yang tidak terlalu melibatkan perasaanmu lebih jauh gitu ya. Dan ini tuh baru langkah awal gitu loh, langkah awal kalian gitu loh. Ya mungkin memang kalian tuh saling tertarik, tapi belum menuju yang seperti yang mabuk asmara gitu ya. Jadi yang belum menuju yang jatuh cinta gitu loh. Karena mungkin salah satu kalian itu belum ingin ataupun belum siap untuk ngejalin hubungan yang serius gitu. Mungkin dia butuh waktu untuk mengenal dulu, untuk kalian saling mengenal gitu. Dan bisa jadi dia tuh ingin tahu apakah kamu tuh punya kesamaan visi, punya kesamaan misi, mungkin kesamaan minatmu, terus kesamaan satu tujuan, mungkin seperti itu. Begitu juga dengan kamu gitu loh. Kamu pun harus realistis gitu loh. Kamu juga perlu memastiin tentang dia gitu, tentang sifat dia, minat dia, mungkin kecocokan dia sama kamu, mungkin tujuan dia ke depannya seperti apa gitu. Atau mungkin bisa jadi sebenarnya ada salah satu pihak yang entah kamu entah pasangan itu yang memang belum siap secara emosional dan secara finansial gitu loh. Jadi jangan terlalu idealis dan buru-buru gitu loh. Banyak membuat link pertemanan gitu. Karena kamu harus bahagia dulu gitu loh. Kamu harus bahagiain diri kamu dulu sebelum kamu bisa berbahagia bersama orang lain gitu. Kamu kalaupun kamu masih ingat sama mantan dan suka ngebandingin pasangan kamu dengan mantan, ini saatnya buat kamu move on di situ gitu. Lepasin mantan gitu loh. Saatnya kamu buat move on. Karena adanya masalah dalam hubungan kalian justru berlahan-lahan janganlah terlalu idealis gitu. Jangan terburu-buru, banyak-banyaklah membuat link pertemanan, dan kamu harus berbahagia dulu dengan diri kamu, karena itu adalah modal kamu untuk lebih berbahagia lagi bersama dengan pasangan kamu. Jadi kamu tidak perlu orang lain untuk membahagiakan diri kamu, tapi kamu akan mendapatkan kebahagiaan lebih ketika kamu sudah mampu untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Dan kalau kamu masih ingat mantan kamu dan kamu masih suka membandingkan antara pasangan kamu dengan mantan kamu, ini saatnya kamu untuk move on di situ. Jadi lepasin mantan kamu gitu loh. Jangan mencari kesalahan ataupun kekurangan pada pasangan kamu. Jangan menuduh dan tanda kutip ya, jangan menuduh pasangan sebagai penyebab masalah dan dia yang harus bertanggung jawab di situ gitu loh. Introspeksi terhadap hubungan kalian itu penting, inti dari semua masalah yang timbul. Jadi jagalah komunikasi,
atas banyak hal dan kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan dari dia atau pasangan kamu yang ngeganggu kamu atau ngeganggu salah pihak dari kalian, itu cobalah untuk menyampaikan dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik yang bisa dia terima dan dimengerti oleh dia. Kurangi atau bahkan hilangkan persepsi yang kamu ciptakan sendiri. Hilangkan pikiran negatif kamu yang berlebihan, karena justru akan membahayakan dalam hubungan kalian. Jadi itu untuk file 3 dan semoga bermanfaat. Terima kasih.